kita tambah stok di semua SPBU se-Jateng DIY, di mana kita ketahui bersama bahwa Jateng DIY ini adalah dua provinsi yang mengandalkan perekonomiannya pada salah satu sektor pariwisata. Sehingga momen libur sekolah ini terutama di Jogja, pada saat fase panen-panennya kita support dari sisi aksesibilitas mendapatkan energi dengan menambah stok hingga 18% di seluruh SPBU untuk produk pertalite saja, di mana kita ketahui situasi terkini konsumsi pertalite itu seperti itu. Kemudian berdasarkan data dari tahun lalu liburan yang sama periodenya tahun sebelumnya itu kenaikan itu untuk total BBM ada kenaikan 1,7% di Jateng dan 7% di DIY. Artinya DIY ini menjadi rujukan utama wisata yang saat ini secara akses maupun secara kemudahan itu paling gampang untuk diakses, dan nanti kami siap menyambut itu dengan menambah stok di masing-masing SPBU. Kemudian beberapa upaya yang kita lakukan untuk menambah kenyamanan dan juga rasa aman masyarakat dalam mengkonsumsi terutama bahan bakar subsidi. Yang pertama, di setiap SPBU kita siapkan marshaling. Marshaling itu adalah kegiatan petugas mengatur antrian di SPBU agar tetap tertib dan lancar. Paralel, kita juga terima kasih yang kami sampaikan, kita sudah berkoordinasi dengan Dirlantas Polda DIY dan juga kita sudah berkoordinasi dengan Dishub Pemda DIY untuk bagaimana selama liburan ini antrian di SPBU itu tidak sampai dengan mengganggu terlalu parah pengguna jalan yang lain. Itu satu marshaling. Kemudian yang kedua, kita siapkan air minuman dalam kemasan ya, atau air mineral dalam kemasan AMDK di setiap pulau pompa pertalite, dan itu gratis. Jadi masyarakat yang mengkonsumsi BBM subsidi bisa mendapatkan air mineral secara gratis di masing-masing pulau pompa. Selain itu, pasokan itu kita suplai siang dan malam, nggak pernah lelah, bahkan dini hari pun kita suplai. Kemungkinan skema yang sama apabila terdapat titik kemacetan di wilayah DIY, kita ketahui beberapa sudah kita grab datanya dari Dirlantas, itu akan kita pasok menggunakan waktu golden time. Golden time-nya kapan? Yaitu dini hari ketika aktivitas masyarakat sedang nol bahkan nihil, itu kita atau minimal kita gunakan kesempatan itu untuk memasok mobil tangki mengirim ke SPBU. Yang kita perlu pastikan adalah SPBU itu semua memiliki alat digitalisasi yang terkoneksi dengan kita, sehingga baik CCTV maupun digitalisasi stok di SPBU bisa terpantau secara real time. Ada antrian bisa tercapture di CCTV, ada stok yang belum sampai habis kita sudah isi sehingga di SPBU itu tidak akan sampai putus. Nah, kemudian kami harapkan masyarakat meskipun stok ini melimpah kita banjiri, tadi peningkatan konsumsinya aja prediksinya 7%, kita tambah sampai dengan 18%, itu kita harapkan masyarakat tetap mengkonsumsi BBM sesuai dengan peruntukannya, tetap bijak dalam menggunakan energi, dan jangan panik gitu ketika melihat antrian. Ini bukan situasi di mana ada kelangkaan, tapi ini memang saat ini kita diharapkan pada situasi terkini yang memang ada peralihan. Tapi berapa data peralihannya kita belum bisa sampaikan karena pembaginya ini belum cukup untuk bisa mengatakan ini sudah bergeser sekian persen ke dari Pertamax ke Pertalite misalnya seperti itu. Artinya masih terlalu kecil proses peralihan itu ya? Jangka waktunya Pak, jangka waktunya ini belum cukup untuk membagi. Jadi kenaikan kemarin terjadi penyesuaian harga terjadi tanggal 10 Juni. Biasanya tarik mundur 1 bulan ke belakang sama tarik maju 1 bulan ke depan. Itu baru ideal untuk mengatakan pergeseran berapa market share dari Pertamax ke Pertalite. Nah kemudian mungkin ada teman-teman yang nanya berapa sih, ada indikator nggak dari mungkin peralihan jumlah orang yang mendaftar QR code kendaraan. Nah ini saat ini, jadi barusan kami dapatkan itu di 135 maupun di helpdesk di SPBU, angkanya sangat kecil, hanya 20 pendaftar per hari. Dan itu ya nggak beda jauh dengan apa yang kita tampung selama sehari-hari di Provinsi DIY. Ya, belum cukup untuk membaginya. Kalau ditarik dari indikator lain, yaitu pendaftaran QR Code,
juga sangat kecil, hanya 20 se-provinsi DIY itu kan sangat kecil sekali, jadi tidak ada migrasi pendaftaran QR Code yang terus masif gitu. Terus itu sudah gabungan antara 135 dan juga helpdesk yang kita tangani baik di SPBU maupun di kantor cabang Pertamina kita. Antrian yang panjang itu mungkin ada kebutuhan ada indikasi apa? Oh, kalau ini ya memang situasi terkini terkait penyesuaian harga itu hal yang wajar. Kita kan membeli BBM pasti selain rasa mungkin dalam kita mau beli BBM itu yang paling penting adalah psikologi ekonomi. Jadi ketika melihat harga yang lebih murah, dari situ pasti yang menjadi rujukan. Nah ini hal yang wajar, ya tinggal kita antisipasinya apa yang kita lakukan. Tadi antara lain marshaling, penyediaan air mineral dalam kemasan, supply kita pertebal sampai dengan 18%. Kemudian beberapa langkah lain nanti akan kita evaluasi secara berkala. Tiap hari kami itu selalu memonitor konsumsi dari SPBU. Perkembangan kita terus monitor, yang penting kita jamin mau siang, pagi, malam, barang itu pasti ada. Harga minyak ini udah mungkin ada kemungkinan juga berperan kembali ke Kita doakan bersama, tapi secara korporasi kami sampaikan bahwa saat ini belum ada instruksi. Faktor penentu harga BBM itu ada banyak, minyak dunia, kemudian nilai tukar rupiah, kemudian ada inventory stock, dan ada faktor lain seperti BPKB dan pajak-pajak yang itu regulasinya berbeda di tiap daerah. Nah ini nanti akan kita lihat beberapa pekan ke depan, mudah-mudahan harapannya ini bisa membawa kabar yang menggembirakan untuk masyarakat sekali. B5 dulu. Saat ini kami belum dapat instruksi untuk dari Kementerian SDM untuk perintah menyediakan barang itu, kemudian mengeksekusi itu di depo kami belum ada. Jadi sejauh ini kami belum bisa sampaikan apapun karena belum ada siapapun. Ada lagi? Yang ketinggalan? SPBU Cebongan itu saya udah ditanyain dari awal tahun 2026. Jadi itu SPBU memang ada kendala finansial yang dihadapi SPBU tersebut, dan saat ini ya memang kita tidak bisa memaksakan kemampuan berusaha seseorang, dan juga ada permasalahan di internal dari SPBU itu sendiri. Tetapi secara umum kondisi kenaikan dan seterusnya ini tidak berpengaruh terhadap ketersediaan lembaga penyalur BBM terutama, dan ini terus kita perkuat stok yang ada di masing-masing.